Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Abdullah bin Umar tekun beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sewaktu telah berada di puncak usianya yang tinggi, ia berbicara, "Saya telah baiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sampai saat ini, saya tak pernah blot atau mungkir janji. Dan saya tak pernah baiat kepada pengobar fitnah. Tidak pula membangunkan orang mukmin dari tidurnya." Dalam kalimat-kalimat di atas tersimpul secara ringkas tapi padat kehidupan seorang laki-laki solih yang lanjut usia, melebihi usia 80 tahun. Dan telah memulai hubungannya dengan Rasulullah dan agama Islam semenjak berusia 13 tahun, yaitu ketika ia ingin menyertai ayahandanya dalam Perang Badar. Dengan harapan akan beroleh tempat dalam deretan para pejuang, kalau tidak ditolak oleh Rasulullah disebabkan usianya yang masih terlalu muda. Semenjak saat itu bahkan sebelumnya lagi, yakni ketika ia menyertai ayahandanya dalam hijrahnya ke Madinah, hubungan anak yang cepat matang kepribadiannya itu dengan Rasulullah dan agama Islam telah mulai terjalin. Dan semenjak hari itu, sampai saat ia menemui Allah, yakni setelah ia mencapai usia 85 tahun, akan kita dapati ia sebagaimana adanya. Seorang yang tekun beribadat dan mendekatkan diri kepada Allah, dan tak hendak bergeser dari pendiriannya walau agak seujung rambut. Serta tak hendak menyimpang dari baiat yang telah diikrarkannya atau melanggar janji yang telah diperbuatnya. Keistimewaan-keistimewaan yang memikat perhatian kita terhadap Abdullah bin Umar ini tidak sedikit. Ilmunya, kerendahan hatinya, kebulatan tekad dan keteguhan pendirian, kedermawanan kesalihan dan ketekunannya dalam beribadah serta berpegang teguhnya kepada contoh yang diberikan oleh Rasulullah. Semua sifat dan keutamaan itu telah berjasa dalam menempa kepribadiannya yang luar biasa dan kehidupannya yang suci lagi benar. Dipelajarinya dari bapaknya, Umar bin Khattab, berbagai macam kebaikan, dan bersama bapaknya itu, dipelajarinya pula dari Rasulullah semua macam kebaikan dan semua macam kebesaran. Sebagaimana bapaknya, ia pun telah berhasil mencapai keimanan yang baik terhadap Allah dan Rasul-Nya. Dan oleh karena itu, kesetiaannya mengikuti jejak langkah Rasulullah, merupakan suatu hal yang amat menakjubkan. Diperhatikannya apa kiranya yang dilakukan oleh Rasulullah mengenai sesuatu urusan, maka ditirunya secara cermat dan teliti. Misalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan salat di suatu tempat, maka Ibnu Umar melakukannya pula di tempat itu. Di tempat lain umpamanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa sambil berdiri, maka Ibnu Umar berdoa di tempat itu sambil berdiri pula. Di sana Rasulullah pernah berdoa sambil duduk, maka Ibnu Umar berdoa di sana sambil duduk pula. Di sini, di jalan ini, Rasulullah pernah turun dari punggung untanya pada suatu hari dan melakukan salat 2 rakaat, maka Ibnu Umar tak hendak ketinggalan melakukannya. Jika dalam perjalanannya ia kebetulan lewat di daerah itu dan tempat itu. Bahkan ia takkan lupa bahwa unta tunggangan Rasulullah berputar 2 kali di suatu tempat di kota Mekah sebelum Rasulullah turun dari atasnya untuk melakukan salat 2 rakaat. Walaupun barangkali unta itu berkeliling dengan suatu maksud untuk mencari tempat baginya yang cocok untuk bersimpuh nanti. Tapi Abdullah ibnu Umar baru saja sampai di tempat itu, ia segera membawa untanya berputar 2 kali kemudian baru bersimpuh, dan setelah itu ia salat 2 rakaat. Sehingga persis sesuai dengan perbuatan Rasulullah yang telah disaksikannya. Kesetiaannya yang amat sangat dalam mengikuti jejak langkah Rasulullah ini, telah mengundang pujian dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, sampai ia mengatakan, tak seorang pun mengikuti jejak langkah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tempat-tempat pemberhentiannya, sebagai dilakukan oleh Ibnu Umar.
Sungguh, usia lanjutnya yang dipenuhi berkah itu telah dijalaninya untuk membuktikan kecintaannya yang mendalam terhadap Rasulullah, hingga pernah terjadi suatu masa kaum muslimin yang salihnya berdoa, "Ya Allah, lanjutkanlah kiranya usia Ibnu Umar sebagai Allah melanjutkan usiaku, agar aku dapat mengikuti jejak langkahnya. Karena aku tidak mengetahui seorang pun yang menghirup dari sumber pertama selain Abdullah bin Umar. Dan karena kegemarannya yang kuat tak pernah luntur dalam mengikuti sunnah dan jejak langkah Rasulullah, maka Ibnu Umar bersikap amat hati-hati dalam penyampaian hadis dari Rasulullah. Ia tak hendak menyampaikan sesuatu hadis daripadanya, kecuali jika ia ingat seluruh kata-kata Rasulullah." Orang-orang yang semasa dengannya mengatakan, tak seorang pun di antara sahabat-sahabat Rasulullah yang lebih berhati-hati agar tidak terselip atau terkurangi sehuruf pun dalam menyampaikan hadis Rasulullah sebagai halnya Ibnu Umar. Demikian pula dalam berfatwa, ia amat berhati-hati dan lebih suka menjaga diri. Pada suatu hari seorang penanya datang kepadanya untuk meminta fatwa. Dan setelah orang itu memajukan pertanyaan, Ibnu Umar menjawab, "Saya tak tahu tentang masalah yang Anda tanyakan itu." Orang itu pun berlalulah, dan baru beberapa langkah ia meninggalkannya. Ibnu Umar bertepuk tangan seraya berkata dalam hatinya. Ibnu Umar ditanyai orang tentang yang tidak diketahuinya, maka dijawabnya bahwa ia tidak tahu. Ia tidak hendak berijtihad untuk memberikan fatwa, karena takut akan berbuat kesalahan. Dan walaupun pola hidupnya mengikuti ajaran dari suatu agama besar, yang menyediakan 1 pahala bagi orang-orang yang tersalah dan 2 pahala bagi yang benar hasil ijtihadnya. Tetapi demi menghindari berbuat dosa menyebabkannya tidak berani untuk berfatwa. Juga ia menghindarkan diri dari jabatan katli atau kehakiman, padahal jabatan ini merupakan jabatan tertinggi di antara jabatan kenegaraan dan kemasyarakatan. Di samping menjamin pemasukan keuangan, diperolehnya pengaruh dan kemuliaan. Apa perlunya kekayaan, pengaruh dan kemuliaan itu bagi Ibnu Umar? Pada suatu hari Khalifah Utsman radhiyallahu anhu memanggilnya dan meminta kesediaannya untuk memegang jabatan kehakiman itu, tetapi ditolaknya. Utsman mendesaknya juga, tetapi Ibnu Umar bersikeras pula atas penolakannya. "Apakah Anda tak hendak mentaati perintahku?" tanya Utsman. Jawab Ibnu Umar, "Sama sekali tidak. Hanya saya dengar para hakim itu ada 3 macam. Pertama, hakim yang mengadili tanpa ilmu, maka ia dalam neraka. Kedua, yang mengadili berdasarkan nafsu, maka ia juga dalam neraka. Dan ketiga, yang berijtihad sedang hasil ijtihadnya betul, maka ia dalam keadaan berimbang, tidak berdosa tapi tidak pula beroleh pahala. Dan saya atas nama Allah memohon kepada Anda agar dibebaskan dari jabatan itu." Khalifah Utsman menerima keberatan itu setelah mendapat jaminan bahwa ia tidak akan menyampaikan hal itu kepada siapapun juga. Sebabnya ialah karena Utsman menyadari sepenuhnya kedudukan Ibnu Umar dalam hati masyarakat. Karena jika orang-orang yang takwa lagi solih mengetahui keberatan Ibnu Umar menerima jabatan tersebut, pastilah mereka akan mengikuti langkahnya. Sehingga khalifah takkan menemukan seorang takwa yang bersedia menjadi katli atau hakim. Mungkin pendirian Abdullah bin Umar ini tampaknya sebagai suatu hal negatif yang terdapat pada dirinya. Tetapi tidaklah demikian halnya. Ibnu Umar tidak akan menolak jabatan tersebut apabila tidak ada lagi orang lain yang pantas menduduki jabatan itu. Karena masih banyak di antara sahabat-sahabat Rasulullah yang solih dan wara, yang juga pantas memegang jabatan kehakiman dan mampu memberikan fatwa secara praktis, maka ia menolaknya. Maka dengan penolakannya itu tidaklah akan menyebabkan lowongnya kursi jabatan tersebut atau mengakibatkannya jatuh ke tangan orang-orang yang tidak berwenang.
telah tertanam dalam kehidupan pribadi Ibnu Umar untuk selalu membina dan meningkatkan diri agar lebih sempurna ketaatan dan ibadahnya kepada Allah. Apalagi bila dikaji kehidupan agama Islam di waktu itu, ternyata bahwa dunia telah terbuka pintunya bagi kaum muslimin, harta kekayaan melimpah ruah, pangkat dan kedudukan bertambah-tambah. Daya tarik harta dan kedudukan itu telah merangsang dan mempesona hati orang-orang beriman, menyebabkan bangkitnya sebagian sahabat Rasulullah, di antaranya Ibnu Umar, mengibarkan bendera perlawanan terhadap rangsangan dan godaan itu. Caranya ialah dengan menyediakan diri mereka sebagai contoh teladan dalam zuhud dan kesalihan, menjauhi kedudukan-kedudukan tinggi, mengatasi fitnah dan godaannya. Boleh dikata bahwa Ibnu Umar adalah penyerta malam, yang biasa diisinya dengan melakukan salat atau kawan dini hari, yang dipakainya untuk menangis dan memohon diampuni. Di waktu remajanya ia pernah bermimpi yang oleh Rasulullah ditakbirkan bahwa Qiyamul Lail itu nantinya akan menjadi campuran tumpuan cita Ibnu Umar, tempat tersangkutnya kesenangan dan kebahagiaannya. Nah, marilah kita dengar cerita tentang mimpinya itu. Di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saya bermimpi seolah-olah di tanganku ada selembar kain beludru. Tempat mana saja yang saya ingini di surga, maka beludru itu akan menerbangkanku ke sana. Lalu tampak pula dua orang yang mendatangiku dan ingin membawaku ke neraka. Tetapi seorang malaikat menghadang mereka, katanya, "Jangan ganggu." Maka kedua orang itu pun meluangkan jalan bagiku. Oleh Hafsah, yaitu saudaraku, mimpi itu diceritakannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akan menjadi laki-laki paling utamalah Abdullah itu, andainya ia sering salat malam dan banyak melakukannya. Maka semenjak itu, sampai ia pulang dipanggil Allah, Ibnu Umar tidak pernah meninggalkan Qiyamul Lail, baik di waktu ia mukim atau musafir. Yang dilakukannya ialah salat, membaca Al-Quran dan banyak berzikir menyebut nama Allah. Dan yang sangat menyerupai ayahnya ialah air matanya bercucuran bila mendengar ayat-ayat peringatan dari Al-Quran. Berkata Ubaid bin Umair, pada suatu hari saya bacakan ayat berikut ini kepada Abdullah bin Umar. Betapakah bila kami hadapkan dari setiap umat seorang saksi, dan kami hadapkan pula kamu sebagai saksi atas mereka semua. Pada hari itu orang-orang kafir dan yang mendurhakai Rasul berharap kiranya mereka ditelan bumi, dan tiada pula suatu pembicaraan pun yang dapat mereka sembunyikan dari Allah. Quran Surah An-Nisa ayat 41-42. Maka Ibnu Umar pun menangis, hingga janggutnya basah oleh air mata. Pada suatu hari ketika ia duduk di antara kawan-kawan, lalu membaca, celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi, tidakkah mereka itu mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, yaitu pada hari ketika semua orang bangkit menghadap Tuhan seluruh alam. Quran Surah At-Tatfif ayat 1-6. Terus saja ia mengulang-ulang ayat, ketika manusia sama berdiri di hadapan Rabbul Alamin, sedang air matanya mengucur bagai hujan hingga akhirnya ia jatuh disebabkan duka dan banyak menangis itu. Kemurahan, sifat suhud dan wara, bekerja sama pada dirinya dalam suatu paduan seni yang agung, membentuk corak kepribadian mengagumkan dari manusia besar ini. Ia banyak memberi karena ia seorang pemurah. Yang diberikannya ialah barang halal karena ia seorang yang wara, atau solih. Dan ia tidak peduli, apakah kemurahannya itu akan menyebabkannya miskin, karena ia tidak ada minat terhadap dunia. Ibnu Umar termasuk orang yang hidup makmur dan berpenghasilan banyak.
Ia adalah seorang saudagar yang jujur dan berhasil dalam sebagian benar dari kehidupannya. Di samping itu gajinya dari Baitul Mal tidak sedikit pula. Tetapi tunjangan itu tidak sedikit pun disimpannya untuk dirinya pribadi, tetapi dibagi-bagikan sebanyak-banyaknya kepada orang-orang miskin, yang kemalangan dan peminta-minta. Ayub bin Wa'il Ar-Rasibi pernah menceritakan kepada kita salah satu contoh kedermawanannya. Pada suatu hari Ibnu Umar menerima uang sebanyak 4.000 dirham dan sehelai baju dingin. Pada hari berikutnya Ibnu Wa'il melihatnya di pasar sedang membeli makanan untuk hewan tunggangannya secara berutang. Maka pergilah Ibnu Wa'il mendapatkan keluarganya, tanyanya, bukankah kemarin Abu Abdurrahman, maksudnya Ibnu Umar, menerima kiriman 4.000 dirham dan sehelai baju dingin? Benar, ujar mereka. Kata Ibnu Wa'il, saya lihat ia tadi di pasar membeli makanan untuk hewan tunggangannya dan tidak punya uang untuk membayarnya. Ujar mereka, tidak sampai malam hari, uang itu telah habis dibagi-bagikannya. Mengenai baju dingin, mula-mula dipakainya, lalu ia pergi keluar. Tapi ketika kembali, baju itu tidak kelihatan lagi, dan ketika kami tanyakan, jawabnya bahwa baju itu telah diberikannya kepada seorang miskin. Maka Ibnu Wa'il pun pergilah sambil menghempas-hempaskan kedua belah telapak tangannya satu sama lain, dan pergi menuju pasar. Di sana ia naik ke suatu tempat yang tinggi dan berseru kepada orang-orang pasar, katanya, hai kaum pedagang. Apa yang tuan-tuan lakukan terhadap dunia? Lihat Ibnu Umar, datang kiriman kepadanya sebanyak 4.000 dirham, lalu dibagi-bagikannya hingga esok pagi ia membelikan hewan tunggangannya makanan secara utang. Memang, seorang yang gurunya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan bapaknya Umar, adalah seorang yang luar biasa dan cocok untuk hal-hal istimewa. Sungguh, kedermawanan, sifat zuhud dan wara, ketika unsur ini membuktikan secara gamblang, bagaimana Abdullah bin Umar menjadi seorang pengikut terpercaya dan seorang putera teladan. Bagi orang yang ingin melihat kesetiaannya mengikuti jejak langkah Rasulullah, cukuplah bila diketahuinya bahwa Ibnu Umar akan berhenti dengan untanya di suatu tempat itu. Karena pada suatu hari dilihatnya Rasulullah berhenti dengan untanya di tempat itu, seraya katanya, semoga setiap jejak akan menimpa di atas jejak sebelumnya. Begitu pula dalam baktinya kepada orang tua, penghormatan dan kekagumannya, Ibnu Umar mencapai suatu taraf yang mengharuskan agar kepribadian Umar itu diteladani oleh pihak musuh. Apatah lagi oleh kaum kerabat, dan kononlah oleh putera-putera kandungnya sendiri. Terlintas pada kita, tiada masuk akal, orang yang mengaku sebagai pengikut Rasul ini dan penganut ayah yang terkenal Al-Faruq, akan menjadi budak atau hamba harta. Memang harta itu datang kepadanya secara berlimpah ruah, tetapi ia hanya sekedar lewat, atau mampir ke rumahnya sebentar saja. Dan kedermawanan ini, baginya bukanlah sebagai alat untuk mencari nama, atau agar dirinya menjadi buah bibir dan sebutan orang. Oleh sebab itu pemberiannya hanya ditujukannya kepada fakir miskin dan yang benar-benar membutuhkan. Jarang sekali makan seorang diri, karena pasti disertai oleh anak-anak yatim dan golongan melarat. Sebaliknya ia seringkali memarahi dan menyalahkan sebagian putera-puteranya, ketika mereka menyediakan jamuan untuk orang-orang hartawan, dan tidak mengundang fakir miskin, katanya. Kalian mengundang orang-orang yang dalam kekenyangan, dan kalian biarkan orang-orang yang kelaparan. Dan fakir miskin itu kenal benar siapa Ibnu Umar, mengetahui sifat santunnya dan merasakan akibat kedermawanan dan budi baiknya. Sering mereka duduk di jalan yang akan dilaluinya pulang, dengan maksud semoga tampak olehnya hingga dibawanya ke rumahnya.
Pendeknya mereka berkumpul sekelilingnya tak ubah bagai kawanan lebah yang berhimpun mengerumuni kembang demi untuk menghisap sari madunya. Bagi Ibnu Umar harta itu adalah sebagai pelayan, dan bukan sebagai tuan atau majikan. Harta hanyalah alat untuk mencukupi keperluan hidup dan bukan untuk bermewah-mewahan. Dan hartanya itu bukanlah miliknya semata, tapi padanya ada bagian tertentu hak fakir miskin, jadi merupakan hak yang serupa tak ada hak istimewa bagi dirinya. Kedermawanan yang tidak terbatas ini disokong oleh sifat zuhudnya. Ibnu Umar tak hendak membanting tulang dalam mencari dan mengusahakan dunia. Harapan dari dunia itu hanyalah hendak mendapatkan pakaian sekedar penutup tubuhnya dan makanan sekedar penunjang hidup. Salah seorang sahabatnya yang baru pulang dari Khurasan menghadiahkan sehelai baju halus yang indah kepadanya, serta katanya, "Saya bawa baju ini dari Khurasan untukmu. Dan alangkah senangnya hatiku melihat kamu menanggalkan pakaianmu yang kasar ini, lalu menggantinya dengan baju baru yang indah ini." "Coba lihat dulu," jawab Ibnu Umar. Lalu dirabanya baju itu dan tanyanya, "Apakah ini sutera?" "Bukan," ujar kawannya itu hanya katun. Ibnu Umar mengusap-usap baju itu sebentar, kemudian diserahkannya kembali, katanya, "Tidak, saya khawatir terhadap diriku. Saya takut ia akan menjadikan diriku sombong dan megah, sedang Allah tidak menyukai orang-orang sombong dan bermegah diri." Pada suatu hari, seorang sahabat memberinya pula sebuah kotak yang berisi penuh. "Apa isinya ini?" tanya Ibnu Umar. Jawab sahabatnya, "Suatu obat istimewa, saya bawa untukmu dari Irak." "Obat untuk penyakit apa?" tanya Ibnu Umar pula. "Obat penghancur makanan untuk membantu pencernaan." Ibnu Umar tersenyum, katanya kepada sahabat itu, "Obat penghancur makanan. Selama 40 tahun ini saya tak pernah memakan sesuatu makanan sampai kenyang." Nah, seseorang yang tak pernah makan sampai kenyang selama 40 tahun bukanlah maksudnya hendak menjauhi kekenyangan itu semata, tetapi pastilah karena zuhud dan waranya, serta usahanya hendak mengikuti jejak langkah Rasulullah dan bapaknya. Ia cemas akan dihadapkan pada hari kiamat dengan pertanyaan sebagai berikut, "Telah kamu habiskan segala kenikmatan di waktu hidupmu di dunia, kamu bersenang-senang dengannya?" Ia menyadari bahwa di dunia ini ia hanyalah tamu atau seorang musafir. Dan pernah ia bercerita tentang dirinya, katanya, "Tak pernah saya membuat tembok dan tidak pula menanam sebatang kurma semenjak wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Berkata Maimun bin Mahran, "Saya masuk ke rumah Ibnu Umar dan menaksir harga barang-barang yang terdapat di sana berupa ranjang, selimut, tikar, pendeknya apa juga yang terdapat di sana. Maka saya dapati harganya tidak sampai 100 dirham. Dan demikian itu bukanlah karena kemiskinan, karena Ibnu Umar adalah seorang kaya. Bukan pula karena kebahilan, karena ia seorang pemurah dan dermawan. Sebabnya tidak lain hanyalah karena ia seorang yang tidak terpikat oleh dunia, tidak suka hidup mewah dan tak senang menyimpang dari kebenaran dan kesalihan dalam menempuh hidup ini." Ibnu Umar dikaruniai umur panjang dan mengalami masa Bani Umayyah, di mana harta melimpah ruah, tanah tersebar luas dan kemewahan merajalela di kebanyakan rumah. Bahkan katakanlah di mahligai-mahligai dan istana-istana. Tapi walau demikian, namun gunung yang mulia ini tetap tegak dan tak tergoyahkan, tak hendak beranjak dari tempatnya dan tak hendak bergeser dari sifat wara dan zuhudnya. Dan bila disebut orang kebahagiaan dunia dan kesenangannya yang dihindarinya itu, ia berkata, "Saya bersama sahabat-sahabatku telah sama sepakat atas suatu perkara, dan saya khawatir jika menyalahi mereka, takkan bertemu lagi dengan mereka untuk selama-lamanya."
Dan kepada yang lain diberitahukannya bahwa ia meninggalkan dunia itu bukanlah disebabkan ketidakmampuan. Ditadahkannya kedua tangannya ke langit, katanya, "Ya Allah, Engkau mengetahui bahwa kalau tidaklah karena takut kepadamu, tentulah kami akan ikut berdesakan dengan bangsa kami Quraisy memperebutkan dunia ini." Benar, seandainya ia tidak takut kepada Allah, tentulah ia akan ikut merebut dunia dan tentulah ia akan berhasil. Tetapi ia tidak perlu berebutan, karena dunia datang sendiri kepadanya, merayunya dengan berbagai kesenangan dan daya perangsangnya. Adakah lagi yang lebih menarik dari jabatan khalifah? Berkali-kali jabatan itu ditawarkan kepada Ibnu Umar, tetapi ia tetap menolak. Bahkan ia pernah diancam jika tak mau menerimanya, tetapi pendiriannya semakin teguh dan penolakannya semakin keras lagi. Berceritakan Hasan radhiyallahu anhu, tatkala Utsman bin Affan dibunuh orang, umat mengatakan kepada Abdullah bin Umar, "Anda adalah seorang pemimpin, keluarlah, agar kami minta orang-orang bayat pada Anda." Ujarnya, "Demi Allah, seandainya dapat, janganlah ada walau setetes darah pun yang tertumpah disebabkan daku." Kata mereka pula, "Anda harus keluar. Kalau tidak akan kami bunuh di tempat tidurmu." Tetapi jawaban Ibnu Umar tidak berbeda dengan yang pertama. Demikianlah mereka membujuk dan mengancamnya, tetapi tak satu pun hasil yang mereka peroleh. Dan setelah itu, ketika masa telah berganti masa dan fitnah telah menjadi-jadi, Ibnu Umar tetap merupakan satu-satunya harapan. Orang-orang mendesaknya agar sedia menerima jabatan khalifah dan mereka akan bayat kepadanya, tetapi ia selalu menolak. Penolakan ini menyebabkan timbulnya masalah yang ditujukan kepada Ibnu Umar. Tetapi ia mempunyai logika dan alasan pula. Sebagai dimaklumi setelah terbunuhnya Utsman radhiyallahu anhu, keadaan tambah memburuk dan berlarut-larut yang akan membawa bencana dan malapetaka. Dan walaupun ia tidak mempunyai ambisi untuk jabatan khalifah tersebut, tetapi Ibnu Umar bersedia memikul tanggung jawab dan menanggung resikonya dengan syarat ia dipilih oleh seluruh kaum muslimin dengan kemauan sendiri tanpa dipaksa. Adapun jika bayat itu dipaksakan oleh sebagian atas lainnya di bawah ancaman pedang, maka inilah yang tidak disetujui oleh Ibnu Umar. Danlah menolak jabatan khalifah yang dicapai dengan cara seperti itu. Dan ketika itu, syarat tersebut tidaklah mungkin. Bagaimanapun kebaikan Ibnu Umar dan kekompakan kaum muslimin dalam mencintai dan menghormatinya, tetapi luasnya daerah dan letaknya yang berjauhan. Di samping pertikaian yang sedang berkecamuk di antara kaum muslimin, menyebabkan mereka terpecah-pecah kepada beberapa golongan yang saling berperang dan mengangkat senjata, maka suasana tidaklah memungkinkan tercapainya konsensus atau persesuaian yang diharapkan oleh Ibnu Umar itu. Seorang laki-laki mendatanginya pada suatu hari, katanya, "Tak seorang pun yang lebih buruk perlakuannya terhadap umat manusia daripadamu." "Kenapa?" Ujar Ibnu Umar, "Demi Allah, tak pernah saya menumpahkan darah mereka, tidak pula berpisah dengan jamaah mereka apalagi memecah belah kesatuan mereka." Kata laki-laki itu pula, "Andainya kamu mau, tak seorang pun yang akan menentang." Jawab Ibnu Umar, "Saya tak suka kalau dalam hal ini seorang mengatakan setuju, sedang lainnya tidak." Bahkan setelah peristiwa berkembang sedemikian rupa, dan kedudukan Muawiyah telah kokoh, dan setelah itu beralih pula kepada puteranya Yazid. Lalu Muawiyah kedua putra Yazid setelah beberapa hari menduduki jabatan khalifah meninggalkannya karena tidak menyukainya. Sampai saat itu Ibnu Umar telah menjadi seorang tua berusia lanjut, ia masih menjadi harapan umat untuk jabatan tersebut. Marwan datang kepadanya, katanya, "Ulurkanlah tangan Anda agar kami bayat. Anda adalah pemimpin Islam dan putra dari pemimpinnya."
Ujar Ibnu Umar, apa yang kita lakukan terhadap orang-orang musyrik? Kita gempur mereka sampai mau bayat. Demi Allah, ujar Ibnu Umar pula, saya tak sudi dalam umur saya yang 70 tahun ini, ada seorang manusia yang terbunuh disebabkan saya. Marwan pun pergi berlalu sambil berdendang, api fitnah berkobar sepeninggal Abu Layla. Dan kerajaan akan berada di tangan yang kuat lagi perkasa. Yang dimaksud dengan Abu Layla ialah Muawiyah bin Yazid. Penolakan untuk menggunakan kekerasan dan alat senjata inilah yang menyebabkan Ibnu Umar tak hendak campur tangan dan bersikap netral dalam kekalutan bersenjata yang terjadi di antara pengikut Ali dan penyokong Muawiyah dengan mengambil kalimat-kalimat berikut sebagai semboyan dan prinsipnya, siapa yang berkata, marilah salat, akan saya penuhi. Dan siapa yang berkata, marilah menuju kebahagiaan, akan saya turuti pula. Tetapi siapa yang mengatakan, marilah membunuh saudaramu seagama dan merampas hartanya, maka saya akan katakan tidak. Hanya dalam sikap netral dan tak hendak campur tangan ini, Ibnu Umar tak mau membiarkan kebatilan. Telah lama sekali Muawiyah yang ketika itu berada di puncak kejayaannya melakukan tindakan-tindakan yang menyakitkan dan membingungkannya, sampai-sampai Muawiyah mengancam akan membunuhnya. Padahal dia selalu bersemboyan, seandainya di antaraku dengan seseorang ada hubungan walau agak sebesar rambut, tidaklah ia akan putus. Dan pada suatu hari Hajjaj tampil berpidato, katanya, Ibnu Zubair telah merubah kitabullah. Maka berserulah Ibnu Umar menentangnya, bohong-bohong, kamu bohong. Hajjaj yang selama ini ditakuti oleh siapapun juga, merasa terpukul mendapat serangan tiba-tiba. Tetapi kemudian dia melanjutkan pembicaraan dengan mengancamnya akan memberi balasan yang seburuk-buruknya. Ibnu Umar mengacungkan tangannya ke muka Hajjaj, dan di hadapan orang-orang yang sama terpesona dijawabnya, jika ancamanmu itu kamu laksanakan, maka sungguh tak usah heran, kamu adalah seorang diktator yang biadab. Tetapi bagaimana juga keras dan beraninya, sampai akhir hayatnya Ibnu Umar selalu ingin agar tidak terlibat dalam fitnah bersenjata itu dan menolak untuk berpihak kepada salah satu golongan. Berkatalah Abul Aliyah Al-Bara, pada suatu hari saya berjalan di belakang Ibnu Umar tanpa diketahuinya. Maka saya dengar ia berbicara kepada dirinya, mereka letakkan pedang-pedang mereka di atas pundak-pundak lainnya. Mereka berbunuhan lalu berkata, hai Abdullah bin Umar ikutlah dan berikan bantuan. Sungguh sangat menyedihkan. Ia amat menyesal dan duka melihat darah kaum muslimin tertumpah oleh sesamanya. Dan sebagai kita baca dalam kata pengantar mengenai riwayatnya ini, tiadalah ia hendak membangunkan orang muslimin yang sedang tertidur. Dan sekiranya ia mampu menghentikan peperangan dan menjaga darah tertumpah pastilah akan dilakukannya, tetapi suasana ternyata tidak mengizinkan, oleh sebab itu dijauhinya. Sebetulnya hati kecilnya berpihak kepada Ali radhiyallahu anhu, bahkan pada lahirnya, Ibnu Umar yakin bahwa Ali radhiyallahu anhu di pihak yang benar. Hingga diriwayatkan bahwa setelah ia menganalisa semua peristiwa dan situasi pada akhir hidupnya itu ia berkata, tiada sesuatu pun yang saya sesalkan karena tidak kuperoleh, kecuali suatu hal, aku sangat menyesal tidak mendampingi Ali dalam memerangi golongan pendurhaka. Penolakannya berperang di pihak Ali yang sebenarnya mempertahankan hak dan berada di pihak yang benar, dilakukannya bukan dengan maksud hendak lari atau menyelamatkan diri, tetapi adalah karena tidak setuju dengan semua perselisihan dan fitnah itu, serta menghindari peperangan yang terjadi bukan di antara muslim dengan musyrik, tetapi antara sesama muslimin yang saling menerkam saudaranya. Hal itu dijelaskannya dengan gamblang ketika ia ditanyai oleh Nafi, hai Abu Abdurrahman,
Anda adalah putra Umar dan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Anda adalah serta Anda. Tetapi apa yang menghalangi Anda bertindak? Maksudnya membela Ali. Maka ujarnya, sebabnya ialah karena Allah Ta'ala telah mengharamkan atasku menumpahkan darah muslim. Firman-Nya Azza wa Jalla, perangilah mereka itu hingga tak ada lagi fitnah dan hingga orang-orang beragama itu semata ikhlas karena Allah. Quran Surah Al-Baqarah ayat 193. Nah, kita telah melakukan itu dan memerangi orang-orang musyrik, hingga agama itu semata bagi Allah. Tetapi sekarang apa tujuan kita berperang? Saya telah mulai berperang semenjak berhala-berhala masih memenuhi Masjidil Haram dari pintu sampai ke sudut-sudutnya, hingga akhirnya semua itu dibasmi Allah dari bumi Arab. Sekarang, apakah saya akan memerangi orang yang mengucapkan, La ilaha illallah, tiada Tuhan yang hak diibadahi melainkan Allah? Demikianlah logika dan alasan dari Ibnu Umar, dan demikianlah pula keyakinan dan pendiriannya. Jadi ia menghindari peperangan dan tak hendak turut mengambil bahagian padanya, bukanlah karena takut atau hal-hal negatif lainnya. Tetapi adalah karena tak menyetujui perang saudara antara sesama umat beriman, dan menentang tindakan seorang muslim yang menghunus pedang terhadap muslim lainnya. Ibnu Umar menjalani usia lanjut dan mengalami saat-saat dibukakannya pintu keduniaan bagi kaum muslimin. Harta melimpah ruah, jabatan beraneka ragam dan kehendak serta keinginan berkobar-kobar. Tetapi kemampuan mentalnya yang luar biasa, telah merubah khasiat zamannya. Masa yang penuh dengan segala macam keinginan, dengan fitnah dan harta benda itu, dirubahnya bagi dirinya menjadi suatu masa yang diliputi oleh zuhud dan kesalihan. Kedamaian dan kesejahteraan yang dijalani oleh pribadi. Tekun dan melindungkan diri ini dengan segala keyakinan, telah dibentuk dan ditempa oleh agama Islam di masa-masa pertamanya yang gemilang dan tinggi menjulang itu. Tidak tergoyahkan sedikit pun juga. Dengan bermulanya masa Bani Umayyah, corak kehidupan mengalami perubahan, suatu perubahan yang tak dapat dielakkan. Masa itu boleh disebut sebagai masa kelonggaran dalam segala hal, kelonggaran yang tidak baja sesuai dengan keinginan-keinginan pemerintah. Tetapi juga dengan keinginan-keinginan pribadi dan golongan, dan di tengah badai rangsangan masa yang terpukau oleh kelonggaran-kelonggaran itu, oleh hasil perolehan dan kemegahannya. Ibnu Umar tetap bertahan dengan segala keutamaannya, tidak menghiraukan semuanya itu, dengan melanjutkan pengembangan jiwanya yang besar. Sungguh, ia telah berhasil menjaga tujuan mulia dari kehidupannya sebagai diharapkannya, hingga orang-orang yang semata dengannya melukiskannya sebagai berikut. Ibnu Umar telah meninggal dunia, dan dalam keutamaan tak ubahnya ia dengan Umar. Bahkan ketika menyaksikan sifat dan akhlaknya yang mengagumkan itu, mereka membandingkannya dengan Umar, yaitu bapaknya yang berpribadi besar, kata mereka. Umar hidup di suatu masa di mana banyak tokoh-tokoh yang menjadi saingannya, tetapi Ibnu Umar hidup di suatu zaman, di mana tidak ditemui yang menjadi tolak bandingannya. Perbandingan itu terlalu berlebihan, tetapi dapat dimaafkan terhadap orang seperti Ibnu Umar. Adapun Umar, tak seorang pun dapat disejajarkan dengannya. Tak mungkin ada bandingannya di setiap masa dari kaum manapun juga. Suatu hari dari tahun 73 Hijriyah, ketika sang surya telah condong ke barat hendak memasuki peraduannya, salah sebuah kapal keabadian telah mengangkat jangkar dan mulai berlayar, bertolak menuju Rafiqul A'la di alam barzakh. Dengan membawa suatu sosok tubuh salah seorang tokoh teladan terakhir mewakili zaman wahyu di Mekah dan Madinah, yaitu jasad Abdullah bin Umar bin Khattab. Semoga rahmat Allah selalu tercurah untuk beliau, Abdullah bin Umar bin Khattab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.